Shalom Bapak Ibu umat Tuhan terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam suara kebenaran dan bersama saya Pendeta Yusuf Nakmova. Saya mengajak kita sekalian untuk mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita hari ini. Kita ada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam nama Yesus itu mengasihi kami sebagai umat ciptaan-Mu. Pagi ini kami mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami. Kami ingin berteduh diri sejenak di hadirat-Mu. Karena itu bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, khususnya dalam suasana Paskah ini, kami benar-benar menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan di balik kebangkitan Kristus bagi iman percaya kami. Kuatkan dan teguhkan kami di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya mengajak kita, mari kita membuka Alkitab kita dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca bagian firman Tuhan untuk kita. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara, sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, akhir-akhir ini yang namanya berita dapat kita jumpai di mana-mana. Baik berita lisan sifatnya melalui omongan-omongan orang atau bisikan-bisikan orang, itu juga namanya berita, maupun berita secara tertulis yang kita baca di berbagai surat kabar, bahkan umumnya di media-media sosial. Akan tetapi saudara-saudaraku, karena banyaknya berita yang kita jumpai, kalau masih ragu dengan berita itu, jangan coba-coba teruskan berita itu kepada orang lain. Apalagi viralkan berita itu melalui media sosial. Sebab bisa-bisa kita akan dicap sebagai penipu, atau tukang gosip, atau penyebar hoaks, apabila kemudian di kemudian hari berita itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran.
Namun kalau memang kita yakin akan berita itu, jangan ragu-ragu. Apalagi setelah melakukan cek dan recheck bahwa berita itu sesungguhnya adalah sebuah kebenaran. Maka jangan ragu-ragu untuk meneruskan kepada orang lain. Malah bila perlu, viralkan berita itu supaya semua orang dapat menemuinya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini saya mau kembali tegaskan untuk kesekian kalinya bahwa berita Paskah itu adalah sebuah realitas yang mengandung fakta sejarah. Karena itu jangan ragu-ragu untuk menyebarkan berita Paskah kepada orang lain, kepada semua orang, supaya mereka sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus yang kita imani sebagai Allah Juru Selamat kita adalah Yesus yang pernah mati, tetapi Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dalam surat pertama Korintus pasal 15 ayat 14 dan 20, di sana Rasul Paulus pernah berkata kepada orang-orang di Korintus begini, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kenapa Paulus harus omong kembali ini kepada orang-orang Korintus? Apakah memang mereka belum pernah dengar tentang berita Paskah atau berita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati? Jawabannya tentu tidak. Karena Paulus pernah tinggal bersama-sama dengan orang Korintus kurang lebih 18 bulan. Dan dalam rentang waktu 18 bulan itu, Paulus menyaksikan tentang siapa itu Yesus, anak Allah yang pernah hadir di tengah-tengah dunia ini, bahwa Ia telah mati, namun Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dengan berita Injil atau kabar sukacita itulah yang kemudian menghadirkan sebuah persekutuan jemaat di kota Korintus pada tahun kurang lebih tahun 52 Masehi. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, setelah Paulus melanjutkan siara pekabaran Injil ke Syria dan akhirnya menetap di Efesus, maka hadirlah orang-orang lain, khususnya yang berasal dari golongan Gnostik, untuk kemudian mempengaruhi dan menggoda iman orang-orang Korintus. Apalagi pada waktu itu, di kalangan orang-orang Korintus terjadi perpecahan oleh karena munculnya 3 golongan di antara mereka, yang menyebut dirinya golongan Paulus, yang menyebut dirinya golongan Petrus, atau pula yang menyebut dirinya golongan Apolos. Jadi ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, dan ada golongan Apolos. Maka dalam persekutuan orang-orang Korintus sudah mulai goyah dalam tanda petik. Maka ketika muncul golongan Gnostik yang lebih menekankan rasio dalam mencerna segala sesuatu, maka akhirnya kebangkitan orang mati itu menurut kaum Gnostik sesuatu yang tidak masuk akal, dan karena itu mulai mengganggu, menggoyahkan. Bahkan sebagian orang-orang Korintus sudah mulai meragukan iman mereka tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari Efesus, di akhir perjalanan Paulus di kota Efesus, kurang lebih tahun 56 Masehi, Paulus mendengar cerita kehidupan iman orang-orang Korintus. Itulah sebabnya dari Efesus, Paulus menuliskan surat Korintus ini untuk dikirimkan kepada orang-orang Korintus, untuk mereka dapat membacanya, mencernahnya secara iman, bukan secara logika saja. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku,
Kalau kotong baca dalam pertama Korintus pada pasalnya yang ke-15, ada 58 ayat secara panjang lebar. Paulus mengajarkan kembali perihal kebangkitan orang mati. Dan karena itu Paulus dengan tegas meminta kepada orang-orang Korintus untuk jangan lagi ada keraguan di antara mereka tentang berita Paskah itu. Karena Yesus yang mereka imani adalah Yesus yang benar-benar mati, namun kemudian bangkit dari antara orang mati sebagai sulung kebangkitan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tadi kita baca dalam ayat yang pertama, Paulus sebenarnya mengingatkan mereka tentang Injil atau kabar sukacita yang telah mereka dengar dan terima dari Paulus. Yang di atas Injil itulah mereka berdiri teguh dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kabar sukacita tentang Yesus anak Allah yang telah mati dan bangkit itu. Paulus sebenarnya mau bilang kepada mereka bahwa Yesus yang tidak berdosa itu telah mati. Dan kematian Yesus itu bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita umat manusia. Ia telah dikuburkan bersama-sama dengan dosa kita, namun kebangkitannya melahirkan kuasa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu berarti setiap kita yang percaya dan menerima Yesus akan memiliki kuasa yang memberanikan kita untuk berani bersaksi tentang Yesus yang mati. Tapi Yesus yang mati itu telah bangkit, dan kabar sukacita itu jangan ragu-ragu untuk diteruskan kepada orang lain. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus itu adalah sebuah realitas yang historis, yang mengandung unsur-unsur kebenarannya. Karena kalau kotong baca di 4 Injil, itu Paulus kembali mengulasnya dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Itu bukti iman sejarah akan kebangkitan Kristus yang telah menampakkan diri. Di sana dikatakan pertama-tama kepada Kefas yang sempat menyangkalnya, kemudian kepada lebih dari 500 saudara, juga kepada Yakobus, saudara tiri Yesus, yang semula bersama dengan keluarga. Mereka pernah menyangka Yesus yang sementara mengajar itu sebagai orang yang tidak lagi waras. Kau bisa baca dalam Markus pasal 3 ayat 21. Dengan mengisahkan semua bukti iman ini, sebenarnya Paulus mau bilang bahwa kebangkitan Yesus bukan saja fakta objektif atau fakta realitas tentang kebangkitan Kristus, tapi fakta subjektif. Kebangkitan Yesus itu mampu harus menyentuh pribadi lepas pribadi yang mengaku percaya kepada Yesus. Artinya kebangkitan Kristus itu sesuatu yang esensial dalam kehidupan orang percaya. Karenanya Paskah bukan saja berita yang sekedar bersifat informatif, tapi Paskah itu berita yang transformatif, berita yang mengandung kuasa yang mengubahkan dari keraguan-raguan menjadi mengimani, dari sekedar hidup menjadi menyerahkan hidup. Itulah sebabnya mendengarkan berita Paskah harus diikuti dengan bentuk penyerahan diri yang total kepada Yesus yang kita imani. Karena hanya dengan penyerahan diri yang sungguh kepada Yesus yang bangkit itu, kita akan memiliki kuasa yang mengubahkan kita. Sehingga dari keraguan-raguan menjadi sungguh-sungguh percaya. Dan dalam kesungguhan kita percaya kepada Yesus itu, maka kuasa Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan orang percaya akan mengiringi perjalanan kehidupan keseharian kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam suasana Paskah ini, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, sekaligus menegaskan kepada kita orang percaya, supaya tidak lagi mengulangi apa yang pernah terjadi di kalangan orang-orang Korintus, yang hanya dapat godaan sedikit, yang hanya dapat berbagai macam keraguan, maka kemudian iman mereka itu menjadi iman yang ragu-ragu akan kebangkitan Kristus. Hari ini saya kembali mau bilang bahwa kalau kotong sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka berita Paskah itu bukan sekedar informasi untuk diketahui, tapi berita Paskah itu harus membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita selanjutnya. Karena itu bersaksilah kepada orang lain tentang berita Paskah itu, supaya mereka tahu dan supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang kita imani itu. Maka nyatakanlah perubahan hidupmu dalam kehidupan setiap hari, supaya melalui kehidupan yang berubah, maka mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang sudah sanggup untuk mengubah kehidupan kita, supaya melalui cara hidup kita yang baru, orang akhirnya sungguh percaya bahwa Yesus yang sungguh-sungguh kita imani itu adalah Yesus yang bangkit, Yesus yang memberi kuasa kepada mereka yang percaya kepadanya. Karena itu selamat merayakan Paskah. Biarlah Paskah tahun ini semakin meneguhkan iman kita, bahwa iman saya ini adalah iman yang sungguh-sungguh hidup. Karena Yesus yang saya percayai adalah Yesus yang pernah mati, tapi Yesus yang mati itu telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.